masuk semua, cuma Pak Taya ini minta izin karena jaringan jelek, jadi dia tidak bisa menyalakan kamera. Nggak apa-apa. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara tentang materi psikologi yang cukup awal ya. Cukup awal, yaitu terkait dengan sekilas selayang pandang tentang apa itu psikologi, kemudian sejarahnya, kemudian beberapa hal yang besar nanti yang akan kita bicarakan di sini. Saya izin ini ya, share screen ya. Boleh nggak? Boleh dong, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Siap. Muhammad Habib Rabani. Habib di mana memang posisinya ini? Anwar di mana posisinya? Di Malang, Pak. Malang kok jaringannya bisa jelek? Ya, nggak tahu. Ini dari tadi putus-putus, makanya saya mau. Terus ini siapa? Habib di mana, Muhammad Habib? Nggak ada suaranya Muhammad Habib. Kalau Fatahnya di mana? Di Riau, Pak. Di Batam, Bapak. Batangnya di mana? Sinyalnya bisa jelek. Oh, ini Pak, lagi sering hujan, jadinya wifi-nya kadang keganggu. Kalau di kamera. Kadang ya. Iya, Pak. Tadi pagi nggak apa-apa, Pak, Zoom pertama. Sekarang tiba-tiba suka hilang. Oke, saya memberikan excuse, tapi mohon maaf kalau tidak urgent banget, jangan dilakukan ya. Kalau bukan alasan yang rasional, nanti juga akan kelihatan kalau memang benar atau tidak. Oke, baik, kita mulai. Pengantar psikologi. Ini biasanya P-nya yang dibaca psikologi. Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2017. Oke. Teman-teman mungkin sering dengar istilah jiwa ya. Jadi nanti pada pagi ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah ya, secara singkat. Kemudian ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup itu menyangkut aspek apa saja yang akan dikaji dalam ilmu psikologi, kemudian aliran apa saja yang ada di dalam psikologi, yang paling tidak ada beberapa aliran besar berpengaruh dalam perkembangan keilmuan psikologi pada hari ini. Nah, yang pertama, ini sekedar ilustrasi, teman-teman mungkin sering mengucapkan, mendengarkan, atau mungkin sebagian kita merasakan apa itu stres ya. Kita sering mendengar kata istilah, oh dia fobia ketinggian. Kemudian ada istilah motivasi. Motivasi saya adalah untuk bla bla bla. Ada emosi, kemudian problema kehidupan, depresi, kepribadian, gangguan dan sebagainya. Yang titik sentralnya adalah kita juga sering mendengar istilah jiwa. Apa itu jiwa? Nah, kenapa kita berangkat dari sini? Karena basically ya, secara umum ilmu psikologi itu berangkat dari pemahaman atas proses mental ya. Proses mental yaitu dalam konteks ini adalah jiwa. Nah, namun dalam perkara ini definisi jiwa itu sangat luas.
Nah, dalam beberapa perspektif misalkan terminologi jiwa ini digunakan di dalam agama misalkan, itu banyak sekali variasi dan maknanya. Misalkan jiwa itu dalam agama bisa diartikan sebagai kolbi, hati. Juga jiwa bisa diartikan sebagai misalkan jantung misalkan. Nah, kita juga sering misalkan di dunia seni kita istilah jiwa gitu, soul gitu. Jiwa artistik semacam itu. Nah, apakah demikian yang dimaksud dengan pengertian psikologi? Nah, kalau kita melihat sintesis ini tentu maknanya akan sangat luas sehingga jiwa ini dia sebagai ilmu tentu tidak memenuhi persyaratan sebagai ilmu yang empirik dan ilmiah, dia tidak memenuhi kriteria itu karena kedudukannya tidak bisa diukur kira-kira begitu. Maka untuk mengukurnya perlu ada spesifikasi. Maka dalam konteks ini pengertian jiwa dan psikologi tentu saja berbeda. Nah, disinilah menjadi pertanyaan. Apakah ilmu jiwa itu sama dengan ilmu psikologi? Nah, ilmu jiwa itu mengandung makna yang cukup luas dan general, kemudian tidak ilmiah ya. Namun demikian, berbicara psikologi, meskipun dia berbicara tentang proses mental, tapi dia cukupannya lebih sempit, lebih khusus, dan lebih ilmiah. Gitu. Kenapa ilmu itu ilmiah? Karena dia bisa diukur gitu. Dia mempunyai kriteria tertentu yang bisa menjadikan psikologi atau ilmu tersebut bisa diukur. Nah, berarti dalam konteks pembangunan premisnya, ilmu jiwa itu belum tentu ilmu psikologi, tapi ilmu psikologi itu pasti ilmu jiwa. Turunan dari ilmu jiwa. Kira-kira begitu. Karenanya kita memulai masuk ke tentang ilmu psikologi. Menurut perspektifnya Wilhelm Wundt, ilmu tentang kesadaran manusia, ya, itu ilmu jiwa. Ilmu psikologi. Kemudian pada tahun 57, Woodward dan Marquis tahun 1957 mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu, baik itu motorik, kognitif maupun emosional. Ya, aktivitas individu baik sifatnya motorik, kognitif maupun emosional. Motorik tentu identik dengan perilaku yang muncul, kognitif itu dengan proses mental, emosional juga proses mental yang kadang juga merupakan bentuk perilaku. Kemudian, Branca dan Sartin Morgan mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku. Kenapa dia memandang ilmu psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku? Karena psikologi mempelajari tentang perilaku yang muncul pada diri manusia, perilaku yang tampak pada diri manusia. Jadi meskipun objek kajiannya ilmu psikologi itu adalah perilaku kita, tapi pada dasarnya psikologi juga mempelajari tentang dimensi mental proses yang ada di dalam perilaku itu. Misalkan kamu marah itu kan ekspresi. Kenapa kamu marah? Di dalamnya mengandung banyak sekali stimulus rangsangan yang membuat kamu marah. Nah, di situ psikologi mencoba menyelidiki itu. Kenapa kamu bahagia? Apa yang membuat kamu bahagia? Nah, itu juga dimensi yang akan dicari dalam ilmu psikologi. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, Bimo Walgito itu mendefinisikan, menyimpulkan bahwasanya psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku yang merupakan manifestasi kehidupan jiwa, baik yang tampak ataupun tidak tampak, baik itu bersifat motorik, kognitif maupun emosional. Ya, jadi mencakup dua aspek, baik itu perilaku yang tampak ataupun mental, proses mental. Kemudian tadi kita berbicara tentang sejarah psikologi.
Nah, secara psikologi ini roadmap-nya mungkin teman-teman nanti bisa baca kalau penasaran ya, karena saya kenapa tidak mau menyampaikan detail perihal ini, karena kita tidak akan di sini belajar psikologi bukan sebagai scientist ataupun background psikologi, tapi paling tidak teman-teman nanti bisa mengerti alurnya dari mulai Wundt yang pertama mencoba mengempiriskan ilmu jiwa sampai kemudian pada ilmuwan-ilmuwan modern ya, seperti generasi yang paling baru dalam konteks ini adalah sebagai pelopor keilmuan meski itu dalam bidang apapun, entah itu behaviorism nanti, kemudian ada Maslow gitu ya. Nah, paling tidak teman-teman memahami roadmap ini saja sehingga nanti paham, oh ternyata alurnya kenapa sampai muncul aliran dalam psikologi ini tidak terlepas dari ruang lingkup dan konteks si pemikir ini, si peneliti ini atau ilmuwan ini. Maka seiring berjalannya waktu, psikologi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini muncul beberapa aliran besar atau aliran mainstream yang sampai hari ini menjadi acuan para pakar-pakar psikolog di era modern. Entah itu di belahan Amerika, Asia, ataupun Eropa. Kelompok-kelompok aliran besar ini masih merepresentasikan gagasan-gagasan dasar dari psikologi. Ya, sekali lagi, nanti teman-teman kalau penasaran persoalan sejarah ini, teman-teman bisa searching sesuai dengan map-nya. Tapi dalam konteks ini saya tidak akan memberikan secara gamblang semuanya begitu, karena kita tidak memposisikan sebagai orang yang akan belajar psikologi sebagai ilmuwan psikologi, ataupun sebagai calon pakar psikologi. Tapi kita belajar hari ini, pengantar psikologi adalah untuk mengerti subtema yang ada di dalam psikologi dan kalau bisa diimplementasikan dalam aspek kehidupan kita. Ini dari perjalanan waktu sejarah adanya ilmu psikologi ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian aliran besar dalam psikologi. Meskipun secara derivasinya itu banyak sekali turunannya. Yang pertama kita melihat ada aliran behavioristik atau behavioral. Itu 1913 sampai sekarang dengan tokoh representasinya adalah John B. Watson, Ivan Pavlov, dan Skinner. Nah, apa yang menjadi subjeknya adalah bahwasanya dalam konteks pemahaman aliran behavior ini, lingkungan itu sangat berpengaruh kepada perilaku manusia dan hewan, binatang ya. Nah, lantas apa landasan teorinya atau yang menjadi basic premisnya? Yaitu dengan cara perilaku itu muncul karena adanya respon stimulus atau SR relation ya. Jadi sehingga dengan adanya ini perilaku itu hanya bisa dipelajari dengan cara belajar, dengan cara observasi. Turunannya nanti banyak sekali. Salah satunya juga nanti tren di psikologi sosial juga istilah social cognitive learning oleh Albert Bandura. Jadi manusia dalam konteks behavior, kita bisa makan hari ini karena kita belajar dari lingkungan kita. Kita bisa bersikap sopan ala layaknya orang Jawa karena lingkungan kita membentuk itu. Kita belajar dari budaya kita, budaya yang diwariskan. Itu behavior. Kemudian aliran yang kedua ada psikoanalitik. Psikoanalitik ini yang terkenal tokohnya adalah Sigmund Freud, bapak psikoanalitik. Kemudian ada Carl Gustav Jung dan Alfred Adler. Carl Gustav Jung ini adalah muridnya Sigmund Freud. Namun dalam perjalanannya, dia mengalami perbedaan dalam konteks memandang motivasi perilaku manusia atau dasar perilaku manusia. Di mana dalam konteks subject matter, Sigmund Freud menganggap bahwasanya alam bawah sadar kita itulah yang menentukan perilaku kita.
atau ketidaksadaran kita itulah yang mengedrive perilaku kita. Jadi apa-apa yang teman-teman lakukan ini sebetulnya itu kan sudah tidak di luar kontrol. Misalkan kamu makan dengan tangan kanan, itu kan sudah otomatis. Tidak setiap kamu makan, kamu sadar, oh saya makan dengan tangan kanan. Terus ketika kita melihat kecelakaan, kemudian kita menolong. Nah, menolong itu kan kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan aksi menolong misalkan. Tapi alam bawah sadar kita lah yang membimbing kita agar kita menolong. Maka sejauh apa kita merepresentasikan diri di dalam lingkungan, sejauh apa kita menginterpretasikan lingkungan kita, kemudian membentuk skema pola di dalam pikiran kita, itu akan terpendam, itu akan menjadi skema-skema di alam bawah sadar kita. Sehingga itu akan mengedrive. Ini dalam teori psikoanalitik. Nah, basic premise-nya yang dibangun oleh psikoanalitis ini adalah unconscious motivation and expression in early childhood govern personality and mental disorder. Jadi motivasi, ya, ketidaksadaran serta pengalaman dia pada masa kecil itu bisa berpengaruh pada proses pertumbuhan kita ketika dewasa. Nanti ada juga dalam istilah psikologi perkembangan, misalkan psikologi perkembangan, ketika pada usia tertentu pas kita masih kecil, ada tugas perkembangan yang kita tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi gangguan ketika kita sudah dewasa. Ya, misal saja begini, ada yang menghubungkan bahwa kenapa ada laki-laki yang mempunyai orientasi seksualnya ataupun laki-laki atau perempuan yang mempunyai orientasi seksualnya kok sesama jenis misalkan. Nah, mungkin pada fase perkembangan usia dia mungkin 2, 3 atau 4 tahun, bahkan sampai 6 tahun, ketika dia membutuhkan figur, ya, kan tugas perkembangannya kan dia sudah mencoba mencari model. Saya harus bagaimana, saya harus ikut siapa dalam berperilaku. Gitu. Nah, misalkan ada seorang laki-laki tumbuh di dalam lingkungan perempuan misalkan. Kakaknya perempuan, ibunya perempuan, dan tidak ada figur ayah misalkan. Maka dalam usia itu yang harusnya dia bisa mengimitasi perilaku bapaknya atau kakak laki-lakinya, tentu dia kehilangan figur. Makanya yang menjadi ekspresi perilakunya adalah yang menjadi modelnya, figurnya adalah ibunya. Maka dia mengidentifikasikan perilakunya dengan ibunya. Nah, termasuk mungkin itu akan berpengaruh pada orientasi seksnya. Ini salah satu ya, contoh saja gitu. Ketika kita melihat dari perspektif analitis. Atau nanti juga kita melihat misalkan kenapa sih kita tumbuh menjadi orang yang agresif, menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang suka kekerasan. Mungkin ketika kita kecil, kita selalu dihadapkan pada situasi yang membuat kita selalu berusaha dan memancing emosi kita. Atau di lain sisi, sekali lagi, karena ini adalah ada upaya pemodelan misalkan, pas di usia itu dia mendapatkan figur di lingkungan sekitarnya adalah orang-orang yang cara ngomongnya keras, orang-orang yang cara bicaranya kasar, main tangan dan sebagainya. Itu juga ketika dia dewasa, ketika dilihat dari perspektif psikoanalitis ini akan berpengaruh kepada kepribadiannya dan berpengaruh kepada perilakunya. Ini perspektif psikoanalitis. Nah, kemudian humanistik, Carl Rogers, Abraham Maslow, itu subjek matternya adalah manusia adalah memiliki dimensi yang unik, ya, khusus gitu. Nah, kemudian basic premisnya adalah manusia itu memiliki kebebasan, kemudian rasional, dia bisa memilih untuk menjadi apa dia dari hidupnya. Kemudian di sini dia juga menentang yang menyatakan bahwasanya secara fungsional manusia itu sama dengan binatang. Nah, kalau humanistik ini menentang, dia menganggap totally different between human and animals. Kemudian aliran keempat ada kognitif, yaitu Noam Chomsky.
Ini adalah merupakan proses mental ya, pusatnya di mental, nggak ya. Kemudian basic premise-nya adalah human behavior cannot be fully understood without examining ya. Jadi basic premise-nya, perilaku manusia itu tidak bisa muncul ketika dia tidak ada proses rasionalisasi di dalam pikirannya, bahwasanya saya berperilaku ini itu akan menguntungkan atau tidak, misalkan saya berperilaku ini akan diterima orang banyak atau tidak. Ini adanya di proses mental kognitif. Ya, sampai sini ada yang paham? Ada yang paham. Ada yang belum paham? Oke, next nih kita psikologi analisis dulu per part-nya. Ini Carl Gustav Jung, ya, dia kalau nggak salah kebangsaan Austria, Wina, ilmuwan. Kemudian ada tokoh lain adalah Carl Gustav Jung. Ini dulu skrip saya tentang Carl Gustav Jung, tentang psikologi analitis. Kemudian di sana juga dibahas mengenai teknis hipnosis, analisis mimpi, asosiasi bebas katarsis. Ini karya-karya fenomenal oleh Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya. Jadi kalau teman-teman selama ini sering dengan hipnosis, kenapa orang bisa memprediksi mimpinya gitu. Kemudian ada asosiasi bebas segala macam, itu memang benar adanya. Yang pertama kali mengenalkan dasar-dasar hipnotis adalah Freud. Nah, pokok pembahasan psikoanalisis yang mungkin paling fundamental adalah mengenai struktur kepribadian manusia, kemudian insting dan kecemasan ketika defense of mechanism. Nah, struktur kepribadian manusia itu dalam pandangan psikoanalitis terdapat 3 aspek. Yang pertama id, ego, dan superego. Nah, kalau kita gambarkan fenomena ini, ya, kita melihat bahwa id superego itu adanya di alam bawah sadar kita. Nah, ego ini dia fungsinya adalah menjembatani antara id dan ego dan kehidupan nyata. Maka dia dianggap sebagai sebuah reality principle. Ego ini adalah ruang sadar. Nah, kemudian di sini ada id itu berbasis pleasure principle, kesenangan. Ini adalah biological aspek ya, biological need, kayak kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk tidur, kebutuhan instinktif seperti misalkan untuk menghindari dari lawan, untuk mengenali lawan, kemudian untuk mendapatkan makan, itu instinktif. Ini semuanya sama ya, baik manusia ataupun hewan sama, itu sangat hewani lah, karena ini bersifat biologis. Nah, ini adanya di alam bawah sadar. Maka benar ketika kemudian ini mengedrep rasa lapar itu muncul dari bawaan kita sudah bisa merasakan lapar. Begitu. Maka untuk memenuhi kebutuhan laparnya biologis, dengan cara makan. Nah, oleh karenanya dengan prinsip-prinsip ini dianggap sebagai sebuah hal yang mendorong manusia berperilaku itu. Jadi kan psikoanalisis menganggap bahwa perilaku itu didorong oleh alam bawah sadar kita, yaitu ini. Motivasinya adalah kesenangan, kebahagiaan, dan pemenuhan libido. Ini dalam konteks Freud dan Freudian. Kemudian superego di sini adalah dia berfungsi sebagai moral principle. Di dalamnya mengandung beragam macam keyakinan-keyakinan baik dan benar. Kemudian nilai budaya, ya, nilai budaya, virtue. Kemudian juga di dalamnya menyangkut aspek-aspek nilai agama dan sebagainya. Nah, ketika antara kesenangan itu bertentangan dengan moral principle, maka kemudian di ego ini akan menimbulkan pertentangan. Nah, akibat dari pertentangan di ego ini, ya, karena ego berfungsi sebagai untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan keinginan kita yang melahirkan perilaku, maka ketika dua unconscious ini bertemu,
maka akan menimbulkan efek-efek tersendiri terhadap proses mental kita, seperti kecemasan, terus ekspresi kesedihan, panik, terus apalagi ya apa namanya stres gitu ya. Lebih parah lagi kalau kemudian situasi ini tidak segera diatasi, maka akan berubah menjadi depresi dan sebagainya. Ini adanya di relative principle. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita analogikan ini sesuai analogikanya Freud dalam psikologi analitis ini, kepribadian kita itu diibaratkan, digambarkan seperti gunung es, di mana seperempatnya itu yang muncul di permukaan air laut itu adalah ego kita, kesadaran kita. Nah, tapi 2/3-nya itu adalah alam bawah sadar kita. Di dalamnya mengandung moral prinsip dan pleasure principle. Jadi, hampir setiap perilaku kita bisa jadi itu kita tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Hanya sedikit saja perilaku-perilaku yang kita sadari. Nah, disinilah letak urgensi dari pemikiran aliran kepribadian oleh psikoanalitis atau Freud. Nah, ketika kemudian unsur ego ini mendapatkan ruang ataupun mendapatkan satu hal yang tidak bisa ditemukan antara superego dan id, maka yang terjadi adalah insting, yang terjadi adalah kecemasan, panikan dan sebagainya. Insting manusia didasarkan pada libidonya, ini kata Freud ya, kata psikoanalisis, pada kesenangannya eros dan thanatos. Ya, jadi dalam pandangan Freudian ataupun psikoanalisis, perilaku manusia itu didorong oleh motif libido, seks, yang disimbolkan sebagai pusat kesenangan kita, yaitu seks ya, pusat kesenangan kita untuk memperoleh kepuasan kita. Jadi perilaku kita melakukan sesuatu itu sebenarnya karena didasari oleh motif libido gitu, motif kesenangan, pemenuhan kesenangan kita. Nah, kemudian kecemasan menurut Freud adalah meliputi object anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety. Object anxiety itu meliputi aspek di dalamnya ya, objek perilakunya ataupun benturan-benturan perilaku antara id dan yang tadi kita katakan moral dan id-nya. Kemudian yang menjadi objek kajiannya adalah neurotic anxiety-nya. Ya, di alam di pikiran kita itu sumber proses mental yang akan berdampak pada munculnya kecemasan dan sebagainya. Kemudian moral anxiety, kegamangan dalam menerima atau tidak menerima tatanan sosial yang ada di lingkungan kita, karena itu bersifat merugikan atau menguntungkan buat kita. Nah, di sini ketika seorang mengalami kecemasan akibat insting-insting id dan tuntutan superego, maka ego akan menolak dan melindunginya dengan cara apa? Yaitu dengan cara defense of mechanism, membela diri lah. Membela diri itu tujuannya untuk apa? Agar tidak terjadi kecemasan-kecemasan yang timbul dari perhelatan pertentangan antara tuntutan sumber ego dan tuntutan ego ini. Di sini namanya defense of mechanism ego. Nah, di dalam defense of mechanism terdapat orientasi ya, proyeksi yang bertujuan untuk menghilangkan atau meringankan tingkat kecemasan anxiety seseorang yang ditimbulkan pertentangan antara tuntutan moral kita dengan kebutuhan biologis kita. Satu sisi misalkan kita pingin dapat nilai yang bagus misalkan, dan kita sudah belajar ya, tetapi kita merasa
was-was karena ada kekhawatiran kita tidak memperoleh nilai yang bagus misalkan. Nah, nilai yang bagus itu kan sebetulnya tuntutan moral kita, pertanggungjawaban kita, karena kita sudah diajarkan oleh dosen, dan orang tua juga mengharapkan itu, tuntutan sosialnya, makin ini akan bertentangan. Jangan-jangan kalau saya tidak memperoleh nilai yang bagus, saya akan dikucilkan oleh teman-teman kita. Jangan-jangan kalau kita tidak memperoleh nilai yang bagus, maka dosen akan memandang sebelah mata. Atau orang tua akan menganggap kita remeh, misalkan begitu. Atau paling tidak kecewa. Nah, sementara dorongan biologisnya kan, gua akan senang kalau nilainya tinggi, maka saya harus bekerja keras. Nah, akan tetapi dalam menghadapi itu kan kita cemas tuh. Nah, kita mengalami kecemasan. Nah, kecemasan ini kemudian bisa ditanggulangi oleh ego dengan cara divine out mechanism. Nah, bagaimana ego menanggulangi ini? Yang pertama adalah dengan cara projection. Memproyeksikan atau mengarahkan kecemasan yang ada dalam diri sendiri kepada orang lain. Contoh misalkan begini. Biasanya nih, kalau orang-orang yang biasa target ambis ya terhadap nilai tinggi, dia akan bilang dia akan selalu, karena dia standarnya tinggi, dia akan memperoleh kecemasan tersendiri akibat dari ambisinya, nilai yang tinggi, bla 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 segala macam. Nah, maka cara agar tidak stres gitu ya, agar kita tidak panik, agar kita tidak cemas dengan apapun yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi, maka kita bisa melakukan proyeksi, yaitu misalkan dengan cara memproyeksikan kecemasan di dalam diri sendiri kepada orang lain. Misalnya begini, nah dia yang nilainya biasa-biasa aja santai, kenapa aku yang merasa lebih pintar misalkan, kenapa gue jadi kuku begini, kenapa gue santai begini misalkan. Ini akan sedikit meredakan kita. Ya, ini akan sedikit meredakan kita. Atau contoh lainnya misalkan, ketika kita ingin sesuatu, misalkan taruh sepatu branded gitu. Nah, kemudian karena dengan kita memiliki sepatu branded, kita harga dirinya akan tinggi, kita merasa bahwa kita akan dilihat oleh orang lain itu sebagai orang kaya ataupun trendy misalkan. Ini kan kebutuhan senang-senang, kebutuhan biologis. Tapi realitasnya tuntutan moralnya adalah ngapain sih kamu beli sepatu, padahal beli sepatu itu tidak cukup berguna buat kamu karena kamu sepatunya udah banyak. Ya, sepatunya udah banyak misalkan. Maka cara memproyeksi tentu dengan kondisi semacam ini, atau mungkin tuntutan moralnya begini lagi. Kamu nggak kasihan tuh orang tua kamu kan mati-matian belain kamu buat sekolah. Kamu malah beli barang-barang yang mahal misalkan. Ini tuntutan moralnya. Tentu dong akan membuat kita mengalami tingkat pertentangan di dalam ego kita ini. Maka caranya adalah untuk bukan menghilangkan pertentangan ya, karena pertentangan ini melahirkan kecemasan. Cara menghilangkannya adalah iya ya, orang lain tanpa sepatu yang bagus pun tetap bisa bergaya. Si B tanpa sepatu yang bagus pun tetap trendy, tetap bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, ini namanya memproyeksikan kecemasan kita kepada orang lain. Kemudian displacement itu adalah mekanisme mengganti objek untuk meredakan kecemasan. Ya, misal masih contoh yang sama. Daripada gue bingung nih, mau ulangan, gue belajar udah, ya kan? Gue belajar udah. Terus apalagi yang mesti gue takutin? Kalau persoalan nilai, meskipun itu sebuah tuntutan, ya mau gimana? Aku udah maksimal. Maka untuk meredakan kecemasannya, dia kemudian dilarikan dengan cara apa? Mendengarkan musik, gitu, mendengar musik, dibawa ngobrol santai dengan teman-temannya, melupakan gitu. Yang nanti berhubungan dengan repression, menekan gitu. Kecemasan itu kita tekan, dianggap nggak ada dengan kita. Bukan pura-pura bahagia, kadang-kadang memang harus di-manage. Pura-pura bahagia juga nggak apa-apa. Karena ketika kemudian itu muncul akan menyebabkan vibe yang positif terhadap teman-teman, itu juga akan berpengaruh kepada psikologis kita. Jadi kita merepresikan kecemasan kita, ditekan gitu kecemasannya. Nah, kemudian diganti kecemasan itu dengan cara apa? Kita menjadi bahagia, ngobrol aja dengan teman-temannya, santai, ngobrol yang enak-enak. Nanti habis tes kita makan siang ya di mana?
ini ada seafood enak, bla 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 misalkan. Oh habis tes kita ini ya, bla. Jadi kesenangan yang muncul membuat kita rileks. Karena kita harus percaya dengan kita cemas justru menjadikan kita tidak concern. Imun kita juga menjadi lemah, pertahanan pikiran kita nanti banyak hormon yang terlepas ya di dalam otak kita karena akibat kepanikan ini, akibat anxiety ini, maka energinya juga akan habis, kita drop. Justru ketika kita mengerjakan soal, energi kita sudah tidak ada. Nah ini, Pak, ini yang kemungkinan akan bermanfaat buat teman-teman untuk mensatisfikan. Atau mungkin satu sisi teman-teman ingin ketemu dosen gitu ya, ingin ketemu dosen, tapi karena dosennya killer, Anda sendiri jadi nggak berani, ragu-ragu misalkan. Ya, coba kita harus mendisplacement peran dosen itu. Oh dosen kan manusia biasa, kenapa sih kita tidak menjadikan dosen itu teman kita gitu? Kalau dosen marah ya wajar, dosen marah karena pingin mahasiswanya pinter kan gitu. Kalau dosen kecewa wajar, karena nilai saya jelek. Maka yang terbaik adalah biar dosen tidak marah. Kita harus belajar yang rajin. Itu prinsipnya. Minum dulu. Alhamdulillah. Nah, kemudian, yang fixation ini berhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu. Ya, jadi ini lebih kepada ini ya, lebih kepada dampak ininya, lebih kepada dampak yang ditimbulkan oleh anxiety-nya, oleh kecemasannya itu. Oleh kecemasan itu terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu. Sehingga sometimes kita harus mundur dulu dengan begini. Oke lah, kita sabar dulu. Seharusnya kita targetnya sudah sampai A, sudah sampai C. Kita harus mendek di B dulu, tapi dengan cara melakukan sesuatu yang kemudian akan membangkitkan, menghilangkan pertentangan antara alam bawah sadar ini, antara id dan super ego ini. Kemudian dengan cara regresi. Regresi ini menurut saya yang paling natural. Jadi kamu pernah nggak melihat anak kecil usia 1-2 tahun itu dia suka gigit jari mereka? Pernah nggak? Kenapa? Nah, itu sesungguhnya dalam perspektif psikologi perkembangan, mereka menggigit jari itu bukan sesuatu yang salah karena fase kenikmatannya ada di sana gitu. Dalam perspektif Islam pun juga diajarkan ketika bayi itu kenapa suka suka menggigit jarinya itu karena ada manis dan sebagainya gitu. Entah benar atau belum, benar saya belum pernah membaca penelitian yang pasti soal itu. Tapi di hadis ada. Nah, namun demikian pada realitasnya memang ada anak bayi tingkat kepuasannya itu ketika menggigit jarinya. Nanti ada lagi usia falik itu 2-3 tahun misalkan. Halo? Ya, Pak. Halo? Ada yang mau respon? Oh, enggak, Pak. Tadi jawab. Oke. Ada lagi tuh ketika usia rentang 2-4 tahun barangkali fase kenikmatan itu ketika anak itu di toilet dia ngeden gitu. Senang ngeden itu fase kenikmatannya. Itu juga harus dipenuhi gitu. Nah, ini nanti belajarnya di psikologi perkembangan. Nah, maka kenapa saya tanya itu? Nah, dengan cara regresi ini misalkan orang mengatasi kecemasannya tidak sadar dia menggigit jari mereka. Menggigit kuku jari mereka. Ini adalah ekspresi yang regresi kembali ke masa lalu dia, kembali ke masa-masa perkembangan pada usia dia sebelum dia dewasa misalkan begitu. Kemudian melakukan reaction formation. Merubah ya sesuatu menjadi kontradiksi. Jadi misalkan tadinya gue
benci banget nih sama lu gitu kan. Tapi karena ada proses berpikir, daripada gue benci sama lu, gue nggak dapat apa-apa dari lu. Ini kita berteman aja deh gitu. Benci jadi rasa cinta, kemudian bermusim menjadi rasa persahabatan. Kemudian ada identification. Identification itu adalah kita mencoba mengenali baik diri kita atau lingkungan kita kira-kira dengan kita melakukan apa misalkan sehingga kecemasan kita akan berkurang. Kemudian denial itu melakukan penolakan. Unsur objeknya mungkin banyak lah. Saya tidak akan cemas ketika misalkan saya melihat kamu baik-baik saja misalkan. Sesungguhnya itu adalah upaya penolakan dia terhadap rasa cemas dia karena rasa khawatirnya, kira-kira begitu, terhadap seseorang yang dia sukai, dia cintai atau dia dia sayangi. Dari sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum kayaknya, Pak. Nah, tadi kita sudah bicara psikologi analisis. Sekarang kita berbicara dengan behaviorisme. Tokoh andalannya adalah Trondika dengan teori koneksionismenya. Kemudian ada Ivan Pavlov itu dengan dengan classical conditioning-nya. Kemudian ada Skinner dengan operant conditioning-nya. Kemudian ada Albert Bandura. Nah, sebenarnya Albert Bandura itu out of context dari yang tiga ini karena dia mengembangkan teorinya dalam konteks teori belajar. Ini banyak diaplikasikan dalam kajian ilmu sosial psikologi, yaitu social cognitive theory, yang asalnya ilmu itu dinamakan perspektif itu, kajian itu dinamakan social learning theory menjadi social cognitive theory karena basisnya ada di kognisinya. Kita mulai dari Trondika. Nah, kaidah umum behaviorisme ya, secara umum ini sebelum masuk ke Trondika ya, bahwasanya psikologi behavior itu menganalisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang tampak saja dan dapat diukur, dapat diraba, dapat dirasa, bisa dilihat dan dapat diukur. Kemudian yang kedua adalah psikologi behavior itu menentang pandangan bahwa pengalaman tidak sadar merupakan bagian dari psikologi. Jadi dia kontraproduktif dengan psikologi analitis ya. Kemudian yang ketiga, perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Tadi sudah disampaikan di awal, yang pas kita lihat skema yang 4 aliran besar itu. Nanti akan kita detailing lagi. Manusia belajar dari lingkungannya, dari hasil belajar itulah dia akan memunculkan perilaku. Oleh karenanya, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian behaviorisme itu juga disebut psikologi stimulus respon. Kenapa demikian? Karena perilaku kita itu terwujud karena merupakan bentuk respon dari adanya stimulus. Kita lapar, makan nih. Kemudian ada makanan di luar, kita ambil. Cara ngambilnya gimana? Nanti coba kita lihat kaidah yang sudah dilakukan penelitian atau eksperimennya oleh beberapa tokoh. Di sini kita melihat Trondika dengan teori koneksionismenya. Di mana belajar merupakan proses pembentukan koneksi antar stimulus dan respon. Sering disebut juga trial and error. Dasar dari belajar learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Suatu stimulus akan menimbulkan satu respon tertentu. Stimulus tertentu akan menghasilkan respon tertentu. Nah, teman-teman melihat gambar di sini. Coba, mungkin saya ingin dengar suara Anda semuanya, beberapa dari kalian. Bisa dijelaskan ini gambar apa? Kotak ajaib Trondika ini gambar apa ini? Coba diilustrasikan. Terus,
setelah diilustrasikan itu gambar apa aja, isinya apa aja, kira-kira gambar itu menyangkut mengenai tentang apa gitu. Coba. Fauzia. Fauzia. Saya, Pak. Iya, coba. Gambar itu terlihat seperti kucing dalam kotak. Ya. Apalagi? Terus dia terkurung dan terkunci. Ya. Apalagi? Terus saya lihat ada tempat makannya di luar kotak. Oke. Selanjutnya, Habibur Rahman. Kira-kira dengan gambar tadi yang disebutkan tadi ya, ada kucing, ada makanan, ada kucing di dalam kandang ya, dalam kotak, kemudian dikunci sebagaimana disebutkan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan di apa? Fenomena apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya karena kucing itu lapar, pasti dia ingin mendapatkan makanan yang di luarnya. Tapi karena terkunci, dia harus tahu dulu bagaimana cara agar dia bisa keluar dari sana. Nah, caranya kucing biasanya gimana? Secara insting. Paling Farhan. Saya, Pak. Iya. Dengan situasi kayak gitu, katanya kucing ingin mendapatkan makanan, maka dia akan melakukan segala cara. Nah, kira-kira cara yang dilakukan kucing seperti apa? Biar dapat Kalau dari gambar tersebut itu ada kayak pedal yang terhubung sama ada alat di atasnya itu, Pak. Jadi kayaknya kalau si kucing itu injak itu, maka pintunya akan keluar. Pintunya akan terbuka. Apakah Jadi itu? mungkin Ya, terus. jadi mungkin si kucing bakal belajar selanjutnya cara membuka pintu seperti itu gitu, Pak. Oke, kemudian Kezia, apakah secara otomatis kucing itu kemudian tahu bahwasanya tuas yang diinjak itu adalah cara agar dia bisa membuka pintu dan bisa mendapatkan makanan? Menurut saya kucingnya tidak tahu, Pak, tapi karena ada penempatan piring di situ, jadi yang mungkin berisi. Ada isinya nggak sih, Pak, piringnya, Pak? Kenapa? Piringnya ada isinya atau tidak, Pak? Gambarnya ada. kurang jelas. Tadi kan dia bilang ada makanan. Nah, kita kan berangkatnya dari habis itu dijelaskan kucing akan mencari dengan cara memakan makanan. Tadi dijelaskan juga dengan cara menginjak apa itu tuas ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kucing ini tahu secara tiba-tiba dengan sendirinya bahwa cara membuka pintu itu adalah dengan menginjak tuas itu? Kalau langsung tahu enggak, Pak, tapi mungkin dia berusaha untuk keluar, Pak, dengan belajar gitu, Pak, pelan-pelan untuk menginjak tuasnya, Pak. Belajar pelan-pelan menginjak tuas. Iya, Pak, atau mencari cara untuk bisa keluar gitu, Pak. Ya, secara prinsip berarti kan itu mengandung asas dia trial and error, kan? Gitu. Jadi insting dasarnya kucing itu ya, misalkan ketika dia melihat makanan, sementara dia dalam kondisi dikurung begitu, dia kan pasti akan mencari celah lubang kan. Nah, instingnya nih, kalau kita ilustrasikan dari gambar ini, oh ternyata masuk lagi nggak bisa. Bisa masuk, ternyata berhenti di tengah lehernya. Akhirnya dia berusaha masuk lagi, keluar lagi kepalanya. Oh ternyata tidak bisa.
berarti cara ini tidak efektif atau tidak bisa membuat saya bisa keluar dan mendapatkan makanan. Maka langkah selanjutnya bagaimana? Mencapik-capik apa yang ada di dekat dia. Itu kan insting kucing kan? Dengan cakarannya dia mencapik-capik. Oh nggak bisa juga, ini juga. Akhirnya dengan secara tidak sengaja diilustrasikan di sini oleh Fernandes, dia menginjak tuas dan pintu kebuka. Dan proses inilah yang kemudian akhirnya dia mengkoneksikan antar kasus. Tadi saya lewat sana nggak bisa. Kemudian saya mencakar-cakar pintunya nggak bisa. Nggak sengaja saya tiba-tiba nginjak tuas ini dan bisa. Nah, proses ini yang namanya trial and error dalam konteks Fernandes. Dia mengasosiasikan itu dan pada akhirnya dia menyimpulkan, oh ternyata cara untuk mengetahui kita bisa keluar dan mendapat makanan, yaitu dengan cara menekan tuas atau menginjak tuas pintu ini, sehingga pintunya menjadi kebuka. Ini yang disebut dengan asosiasi atau connectionism, asosiasi antar stimulus dan antar respon. Nah, kemudian dasarnya dari aspek ini dapat ada 3 hukum belajar yang disampaikan oleh Tondika. Pertama yaitu the law of readiness, the law of exercise, and the law of effect. The law of readiness itu adalah kesiapan menimbulkan kepuasan. Karena apa? Ya, dia melakukan sesuatu itu karena ada motivasi kepuasan untuk mendapatkan makanan. Ya kan? Dengan dia mendapatkan makanan, dia menjadi semangat tuh untuk melakukan gimana caranya nih, gimana caranya, trial error gitu. Kepuasan kamu adalah ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus, atau kepuasan kamu pada saat itu adalah ketika Anda bisa diterima menjadi mahasiswa STIS. Maka setiap hari kamu akan belajar soal, meskipun soal itu kamu tidak tahu cara penyelesaiannya, kamu akan terus melakukan trial error, mencari rumus sana sini dan akhirnya ketemu. Dan akhirnya dengan kamu selalu belajar begitu, kamu akan diterima menjadi mahasiswa dan itulah motif kepuasan. Nah, kemudian ini juga tadi ya sekaligus readiness ya, kesiapan kepuasan, kemudian law exercise-nya adalah dengan berlatih terus, trial error terus gitu. Nah, kemudian yang ketiga dasarnya adalah perilaku ini akan sangat kuat muncul ketika akan mendapat reward ya. Sebagai respon terhadap stimulus akan terjadi perilaku itu muncul ketika adanya reward, hadiah ataupun reinforcement, penguatan. Kalau kamu lulus STIS, kamu akan jadi PNS. Nah, PNS ini kan sebenarnya reward langsung. Rewardnya itu kalau kita berbicara pada pada contoh keseharian. Nah, apa yang akan didapatkan kucing ketika dia bisa membuka pintu itu? Dia akan mendapatkan makanan itu. Makanan itulah motivasi dia yang kemudian menjadi reward dia. Nanti ada cara lain, yaitu dengan cara reinforcement seperti yang dilakukan oleh Skinner. Ya. Ini kita udah materi panjang banget, tapi belum ada yang mau nanya. Kalau begitu saya teruskan saja. Nah, yang kedua tokohnya adalah Ivan Petrovich Pavlov ya, dengan classical conditioning-nya. Oke, saya sekarang minta cerita dari tadi Farhan udah. Priska coba. What do you think about the picture? Priska, oke. Ada makanan ya. Makanan ini memberi stimulus ke si anjing itu. Bisa lebih keras suaranya? Sebentar, Pak, ada pesawat lewat. Iya, jadi nomor 1 itu Pak, kan ada makanan. Makanan itulah yang memberi stimulus dari si anjing itu Pak untuk memberi respon. Bentuk responnya apa? Responnya
Jadi kalau itu ada ada salivanya, jadi kayak keluar liur. Mm-mm. Oke, cukup di situ. Yang lain deh. Dina Anggarena. Yang kedua apa? Yang Gambar kedua, Heeh. yang kedua itu kan pertamanya pemilik anjingnya itu memberikan makanan langsung, sedangkan yang keduanya itu tuh pemilik anjing tuh mencoba untuk memberikan tanda kepada anjingnya sebuah bel gitu. Jadi anjingnya tuh akan penasaran bel apa sih yang ada di nomor 2 itu. Dan mungkin saja anjingnya juga mencoba mencari arah dari mana sumber suara bel tersebut berasal. Terus itu Di bentuk nomor 3. responnya. Apa Pak? Itu jadi bentuk responnya anjing akan mencari sumber suara itu. Iya. Oke, yang lainnya. Yang lainnya Fadlullah. Pak. Untuk pada gambar yang ketiga itu kemudian diberikan stimulus berupa bunyi bel dan ada makanan. Kemudian anjingnya memberi respon dengan menjulurkan lidah. Artinya sepertinya anjingnya itu lebih cenderung untuk menganggap bahwa yang membunyikan bel itu ingin memberikan dia makanan. Oke. Selanjutnya. Tadi kau udah ya? Yudhistira. Random ya. Nomor 4. Jadi setelah diberikan stimulus tadi, anjingnya di otak anjing akan terbentuk ingatan bahwa setiap pemiliknya membunyikan bel, berarti itu pertanda dia akan memberikan makanan, Pak. Oke. Kesimpulannya, coba Ahmad Ibnu Katsir. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Oke, baik, Pak. Jadi menurut saya untuk kesimpulannya itu tentang ini ya, dari 4 gambar tersebut, anjing tersebut itu mendapatkan respon berdasarkan behavior atau kebiasaan dari bel tersebut, Pak. Maksudnya? Maksudnya tuh gimana ya? Bentar, Pak. Oke, dibantu yang lain. Ria Sugendewi, bantu. Apa yang dapat kamu ambil kesimpulan dari gambar itu? Kalau dari saya, Pak, mungkin kita itu nggak bisa menginterpretasikan setiap kondisi itu dengan sama gitu. Gimana? Kita itu tidak bisa menginterpretasikan kondisi itu secara general. Jadi kita harus lihat aspek-aspek yang berbeda juga gitu. Spesifik stimulus. Ada yang lain nggak? Yang lebih tepat? Izin membantu coba, Pak. Oke, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya pada awalnya tuh sebenarnya si anjing merespon apa yang dia inginkan, dan si anjing itu menginginkan sebuah makanan. Terus pas dia belum tahu bel sama makanan itu dibarengin, saat dia dengar bel, itu anjingnya tidak memiliki respon, Pak. Soalnya pada dasarnya anjingnya itu mengarahnya ke makanan. Terus selanjutnya, setelah dia mendapatkan stimulus berupa pemberian makanan dibarengi dengan pembunyian bel, itu pada akhirnya si anjing pada saat dia mendengar sebuah bel,
itu dia akan berpikiran bahwa dibarengan dengan bel akan ada makanan juga untuk dirinya gitu, Pak. Oke. Sementara cukup. Semuanya sangat analitik. Ya. Jadi benar bahwasanya gambar ini mencerminkan antara stimulus dan respon. Sebagaimana ingat kaidah dasarnya adalah behaviorism itu salah satunya adalah dia mengandung unsur stimulus dan respon. Perilaku itu dibentuk karena adanya stimulus dan respon, maka itulah perilaku. Nah, dalam konteks ini, dalam penelitian classical conditioning eksperimen ini, nah, kan anjing itu ketika dia menginginkan sesuatu, ya kan, atau preferensinya dia, maka respon binatangnya, natural responnya adalah dengan menjulurkan lidah dan mengeluarkan air liur, gitu. Itu responnya. Entah dalam keadaan marah terhadap suatu objek apapun dia akan begitu. Nah, dalam konteks ini kita coba hadirkan makanan sebagai stimulus anjing tersebut. Maka ketika anjing itu melihat makanan, maka responnya adalah dengan mengeluarkan air liur, automatically gitu. Ekspresi kesenangannya adalah makanan di situ. Lantas di percobaan yang kedua dia hanya menyajikan bel aja. Kita membunyikan bel, ya, bel di deringan dibunyikan, anjing nggak bereaksi apa-apa, paling cuma diam gitu doang gitu. Karena apa? Ya nggak ada manfaatnya buat dia gitu kan. Nah, dalam konteks ini kemudian masuk ke bagian nomor 3. Coba kemudian kita berikan makanan dulu ya sebelum anjing muncul, kemudian kasih bel. Nah, ternyata anjing mengasosiasikan, oh, kalau ada suara ini berarti ada makanan gitu. Ingat, dalam persuasif behavior juga di situ ada kaidah dasarnya adalah asosiasi. Seperti Tandorf tadi, menghubungkan antara stimulus. Nah, stimulus yang diberikan adalah ada makanan dan ada bel. Maka next selanjutnya, sehingga dengan adanya itu, dia juga keluar air liur. Sehingga dengan itu, di percobaan yang keempat, ini tentu percobaan tidak satu kali ya, karena ini proses belajar. Untuk memastikannya mungkin percobaan nomor 1 beberapa kali nih, gitu kan. Oke, percobaan nomor 2 beberapa kali nih. Karena ini kan pengkondisian, classical conditioning. Sampai pada akhirnya yang keempat. Ketika kemudian muncul bel saja, dia dengar bel, dengan sendirinya otaknya, pikirannya akan mengasosiasikan bel dengan makanan. Sehingga apa? Dia merespon itu dengan mengeluarkan air lidah itu, air liurnya itu. Kira-kira begitu, saudara-saudaraku. Ini kelas. Jadi perilaku manusia itu dibentuk karena memang dikondisikan oleh lingkungannya, ya. Kita hari ini rajin itu karena tuntutan lingkungannya. Lingkungan kita membentuk kita harus rajin. Kalau kita tidak rajin, kita akan ketinggalan. Itu perilaku. Jadi conditioning. Terus lagi misalkan, misalnya gini, kamu biasa sekolah, mau berangkat sekolah pas SD ya mungkin, biasa lewat rumah, belakang rumah. Nah, tiba-tiba di belakang rumah itu ada lubang. Nah, dengan kamu melihat itu ada lubang, maka akan terasosiasi di pikiran kamu, oh aku lewat sana atau enggak ya, karena di situ ada lubang. Maka Anda tidak akan lewat situ lagi. Sekalipun Anda lewat situ, pasti Anda akan berhati-hati. Ini conditioning. Perilaku kita dikondisikan oleh lingkungan kita. Ini definisi classical conditioning yang disampaikan oleh Ivan Pavlov ini. Kalau begitu kita berlanjut ke Skinner. Nah, Skinner ini dia yang menjadi dia bicara operant conditioning ya, yang menjadi dasarnya adalah reward and punishment, reinforcement dan punishment. Reinforcement itu bisa positif, bisa negatif.
Reinforcement itu tujuannya adalah untuk mempaternkan gitu, membentuk perilaku ini menjadi perilaku yang disetujui atau tidak, perilaku yang harus dilakukan atau tidak. Seperti contoh, orang tua kamu akan bahagia misalkan ketika kamu ranking 1 pada waktu SD kan. Maka ekspektasi kebahagiaan orang tua, kamu akan diberikan hadiah jam. Dulu saya digituin pas SD misalkan. Nah, kalau kamu nanti ranking 1, kamu saya berikan hadiah jam. Itu namanya reinforcement. Penguatan yang berupa reward. Hadiah. Reward itu tidak hanya reinforcement itu tidak hanya bersifat fisik tapi juga non fisik. Yang jelas reward ini adalah enforcement ini adalah sebagai sebuah bentuk reward, penghargaan terhadap perilaku seseorang sehingga perilaku ini akan dikuatkan dan akan menetap menjadi suatu bentuk perilaku yang harus dilakukan oleh orang atau individu. Kemudian yang kedua ada negative reinforcement. Negative reinforcement itu adalah begini. Kalau kamu tidak ranking, ya Bapak tidak akan datang ke acaramu. Itu reinforcement negatif. Maksudnya apa? Sama-sama tujuannya adalah untuk melakukan penguatan terhadap perilaku. Misalkan, saya tidak akan datang ke acara kamu ke acara wisuda kamu ketika kamu tidak cum laude misalkan. Nah, kekecewaan, ketidakhadiran ini adalah bentuk reinforcement terhadap perilaku kita sehingga kita akan meningkatkan perilaku kita supaya lebih rajin, meningkatkan perilaku kita lebih agresif, meningkatkan effort kita untuk belajar sehingga IPK kita nyampe sesuai target cum laude misalkan. Ini namanya penguatan negatif. Sama-sama tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku atau untuk mempaternkan perilaku sehingga perilaku itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh individu. Kemudian yang ketiga adalah punishment. Nah, punishment itu adalah hukuman. Hukuman juga tujuannya untuk menguatkan. Nilai kamu jelek, maka saya pukul gitu. Nah, pukul ini adalah bentuk reinforcement juga, punishment hukuman. Kalau kamu mencuri, kamu akan saya penjara. Mencuri, maka tujuannya adalah untuk mengeliminir perilaku mencuri. Itu punishment sehingga perilaku mencuri tidak akan muncul misalkan gitu. Inilah yang dilakukan operant conditioning oleh Skinner. Terus, nah, ini sebenarnya agak di luar konteks. Kita berbicara Albert Bandura dengan teorinya social cognitive theory. Ini teori aslinya sebenarnya social learning theory. Karena aspek mental ini yang paling kuat di sini dominan ya, bahwa perilaku ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal kita, itu cognitive factor yang meliputi aspek knowledge, experience, dan attitudes. Nah, kemudian ada dominasi juga faktor behavioral faktornya adalah skill, practice, edukasi juga internal. Nah, yang tidak kalah kuatnya adalah environmental factor, sosial norma, kemudian access in the community, influence or others, and environment. Jadi orang lain mempengaruhi kita, lingkungan juga mempengaruhi kita. Nah, proses seperti ini kemudian direspon oleh kita dalam kognitif kita. Tentu respon ini akan berasosiasi, stimulus ini akan diasosiasikan dengan pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita, pengalaman kita, serta sikap kita. Jadi kita tahu bahwasanya maling itu perbuatan jahat, misalnya. Kita tahu untuk mendapatkan uang lebih kita harus bekerja, gitu. Kita harus bekerja. Di lingkungan kita, orang-orang mendapatkan uang lebih dengan cara instan, copet dan mencuri. Nah, maka apa yang kita belajar dari lingkungan kita juga bisa memengaruhi kita ketika kita tidak punya referensi yang lain. Disitulah pentingnya kita memberikan knowledge, pengetahuan terhadap kita. Sebagai contoh yang up to date barangkali ya, sering dong kita melihat
aksi hate speech di media sosial, saling menghujat dan saling membuli misalkan begitu. Sering kan? Kita bahkan mungkin sering menjadi bagian dari orang yang melakukan itu. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Itu tidak terlepas dari lingkungannya, baik lingkungan virtualnya ataupun acquaintance-nya di lingkungan sosial dia sehari-hari. Misalkan di lingkungan virtualnya dia biasa berafiliasi dengan kelompok-kelompok cebong, ini masih ini, atau kelompok-kelompok kodrun misalkan, masih ini saya yang masih hari ini masih ini ya, masih relevan barangkali. Karena dia belajar perilakunya, siapa referensi informasinya dari komunitas cebong ataupun kodrun saja, maka dia juga akan berperilaku seperti mereka. Ini pentingnya pada akhirnya, pentingnya kita open-minded gitu, membuka pikiran kita, membuka semua terhadap kemungkinan-kemungkinan yang di luar untuk kita baca dan kita pelajari, pada akhirnya mempatkan kita menjadi orang yang mempunyai skill ini. Mempunyai skill analisis, thinking, mempunyai skill kompetens untuk melihat satu masalah tanpa harus bias ya terhadap identitas tertentu atau kelompok yang kita sayangi. Nah, ini cara merejusnya agar faktor lingkungan tidak selamanya berpengaruh ke diri kita. Tapi ini nanti dibicara di cognitive theory, social cognitive theory. Subhanallah, masih banyak rupanya. Nah, ada yang sudah pernah kenal aliran humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Teori ini mendasarkan premisnya bahwasanya manusia adalah makhluk yang unik. Kemudian manusia itu memiliki cara untuk memaknakan dirinya ya. Jadi makna, the meaning is important to to confirm their self gitu. Makna itu mempunyai pengaruh yang sangat kental, sangat kuat terhadap pembentukan karakter dirinya sendiri. Itu the meaning. Kamu mau menjadi baik itu tergantung cara kamu memaknai hidup kamu. Kalau kamu memaknai hidup hanya sebuah proses, ya hidup main-main aja, ya kita akan menjadi orang yang main-main aja. Kalau kita memaknakan prestasi sebagai sebuah kebanggaan, prestasi sebagai sebuah capaian, dimaknakan sebagai capaian, maka kita akan mengejar prestasi itu. Nah, di sini yang menjadi kaidah dasar ketiga adalah kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Kamu mau jadi apa itu tergantung kamu loh, bukan bergantung lingkungannya. Nah, teori ini menentang teori behaviorism dan juga teori analisis, psikoanalisis. Ya, bisa ya. Dari sekian banyak teori, semuanya berbeda-beda, saling menentang gitu. Tapi secara prinsip sama, dia akan mempelajari tentang jiwa, tentang perilaku, dan proses mental. Itu prinsipnya sama. Jadi di humanisme ini, manusia mempunyai peran kontrol terhadap dirinya sendiri. Kamu mau jadi kaya itu tergantung kamu, mau jadi miskin juga tergantung kamu gitu. Ini dia. Tadi sudah disampaikan. Menurut pendekatan ini, motivasi utama seorang adalah kecenderungan untuk tumbuh dan mengaktualisasikan dirinya. Setiap orang mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya secara utuh oleh dirinya sendiri. Nah, ini hierarki kebutuhan manusia yang menjadi trademarknya Abraham Maslow dalam mengembangkan teori humanisme. Yang pertama ada yang namanya basic need, yaitu ini yang paling bawah bukan psychological needs ya, tapi ini adalah biological need, kebutuhan biologi, kebutuhan bawaan yang sangat primitif, yaitu kebutuhan akan makan, minum, sandang, papan ya. 4 sehat 5 sempurna. Iya.
Kebutuhan akan sandang, akan pakan, akan minum, akan pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Ini namanya basic need perilaku. Nah, kemudian lanjut di tingkatan kedua ada safety need, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa bagaimana cara kita setelah kita biologinya terbentuk, terpenuhi, maka selanjutnya adalah kita terhindar dari gangguan yang mengancam kebahagiaan kita, gangguan yang mengancam gangguan yang mengancam kita untuk mendapatkan atau untuk memperoleh kebutuhan biologikal kita. Ini adalah kebutuhan security atau safety. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga adalah esteem need, yaitu kebutuhan tentang harga diri. Harga diri itu di dalamnya menyangkut aspek prestis dan perasaan bangga, bahagia gitu. Ini tidak akan kita dapatkan ketika tidak terpenuhinya biological need, safety need, dan belonging. Oh, kita belum ya. Sorry, yang ketiga adalah belongingness and love need. Jadi intimasi, relationship, friend gitu kan. Kita tidak akan terpenuhi kebutuhan intimasi kita atau relationship kita dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan guru kita ketika kita makan saja masih belum dapat gitu. Nah, lanjut ketika ketiga komponen itu sudah terpenuhi, maka akan membentuk atau mempattern harga diri. Setelah kita melakukan relationship dengan orang, melakukan komunikasi dengan orang, saling memiliki, selanjutnya yang kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan untuk diakui, rewarding, kebutuhan untuk dihargai. Gitu. Misalkan saya sudah berusaha keras gitu, tapi saya kok nggak dihargai. Nah, itu sering kali kita dengar. Atau mungkin kebutuhan kita untuk diakui bahwasanya kita orang kaya, bahwasanya kita populer gitu. Itu adalah kebutuhan adanya di esteem, accomplishment ini. Kemudian kebutuhan untuk diakui kalau kita itu anak pinter, kalau kita itu mempunyai karya gitu. Nah, lewat tuh ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fase kesempurnaan pribadi atau individu, yaitu dengan self-actualization. Self-actualization itu sudah tidak lagi berbicara saya menulis banyak gagasan, tidak untuk mendapatkan makanan, tidak butuh untuk mendapatkan keamanan, apalagi untuk mendapatkan penghargaan. Saya menulis ya untuk menulis, karena saya punya ide, punya gagasan. Terlepas orang mau menghargai saya atau tidak, it doesn't matter. Saya eksis gitu. Itu. Jadi tulisan itu adalah merupakan karya yang menjadi media untuk menyampaikan aktualisasi dirinya. Itu. Ya, contoh juga misalkan kamu secara umum keempat ini sudah terpenuhi. Yang tinggal kamu cari adalah kesempurnaan hidupnya adalah dengan cara aktualisasi yang lainnya. Bisa melalui olahraga, bisa melalui apa segala macam gitu. Kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih kreatif gitu kan. Hargai atau tidak itu sudah tidak menjadi base ininya lagi, tidak menjadi base motivasinya lagi. Nah, dari kelima unsur ini hanya yang paling dasar basic need lah yang bersifat biologi, yang juga tentu akan berpengaruh kepada 4 kebutuhan psikologi lain. Sampai sini ada yang paham? Oh, nggak paham semua ya? Paham, Kak. Pertanyaan sampai sini ada yang paham? Jadi jawabannya ada dong, kalau paham. Nah, setelah kita mempelajari 3 aliran besar ya kognitif yang dibahas ini, bagaimana penerapannya terhadap kehidupan sehari-hari? Contoh, di sini jelaskan bagaimana aliran psikologi ini diaplikasikan dalam teori agresi atau dalam perilaku agresi ya, perilaku kekerasan. Nah, dalam psikoanalisis misalkan dapat dipakai
eh, dengan cara menelusuri masa kanak-anak, mencari penyebab agresivitas anak, agresivitas seseorang dengan cara menyelidiki aktivitas anak di masa lalu. Gitu. Pengalaman masa kanak-kanak kira-kira apa dulu yang membuat dia kok jadi orangnya gampang pemarah, gampang reaksi agresif. Kemudian agresi tinjau dari perspektif humanistik mungkin akan memusatkan pada aspek sosial yang menghalangi kemajuan. Jadi karena kebutuhan biologis kita mungkin dihambat oleh pemerintah dalam tanda kutip PPKM misalkan ya, masyarakat kita gampang pemarah gitu. Gimana? Orang nggak makan, kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, misal begitu. Kan banyak yang begitu. Maka muncullah ekspresi kecewaan seperti mural, demo, dan sebagainya. Sebagai bentuk kritik. Kemudian behaviorisme mendekati perilaku agresif dengan cara menentukan pengalaman belajar. Jadi model belajarnya kayak mana sih kok anak ini bisa agresif gitu. Kok anak ini berbeda dengan yang lain, di mana dia lebih agresif gitu. Cara belajarnya gimana gitu. Oh ternyata lingkungannya lingkungan preman gitu. Yang setiap hari ngajarin bahasa keseharian adalah bahasa kasar. Weh, Jancu, minum yuk gitu misalkan. Ya, biasanya sentimen-sentimen kayak gini juga dalam konteks skala yang lebih makro ya, dalam social environment itu juga bisa berpengaruh ke lingkungan yang lainnya. Gitu ceritanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan yang terakhir, ruang lingkup ilmu psikologi itu adalah nih sekarang dalam perkembangannya psikologi itu sekarang sudah mengalami lebih spesifikasi dalam bidang lapangannya. Ada perkembangan sosial, pendidikan, kepribadian, industri, organisasi, dan masing-masing kepakaran itu sangat spesifik. Jadi tidak semua misalkan seorang psikolog sosial itu kemudian dia harus memahami kecemasan Anda secara individu. Karena profesi ini hanya dipelajari di misalkan psikologi klinis gitu. Kemudian psikologi kepribadian yang men-treat kepribadian Anda secara personal. Kenapa sih saya kok bisa berperilaku seperti ini? Belum tentu seorang psikolog perkembangan tahu gitu. Tapi yang mempunyai lisensinya adalah psikolog kepribadian. Ya, psikolog kepribadian. Makanya sekarang ini dari aspek keilmuannya ya, ada yang memilih sebagai saintis atau sebagai peneliti psikologi saja, itu unitnya psikologi perkembangan. Ada juga yang menjadi profesi yang kita sebut sebagai psikolog. Nah, psikolog industri biasanya dia bekerjanya di perusahaan, organisasi untuk mengaksesmen ya, asesmen karyawannya. Itu yang sering kita sebut barangkali HRD. Olahraga adalah untuk memetakan potensi, kemudian untuk coaching klinik gitu, anak ini mampu atau enggak, kira-kira masalahnya bisa menghambat dia dalam melakukan aktivitas olahraga atau tidak. Kemudian psikologi sosial itu biasanya identik dengan komunitas, lingkungan gitu penelitiannya. Dan psikolognya itu dia seperti melakukan bagaimana organisasi sosial yang kurang berjalan efektif, maka kita pelajari bagaimana dimensi grupnya, interaksinya seperti apa, terus ideologinya gimana, interaksinya seperti apa. Ini. Jadi semakin kompleks tapi semakin spesifik dan semakin punya tujuan. Sehingga menarik sekali bagi sebagian orang belajar psikologi karena dia mempelajari dinamika apapun berdasarkan manusia itu sendiri. Itu dari saya. Silakan ada yang mau bertanya. Kita sebenarnya sudah hampir selesai waktunya. Ya enggak? Karena Oke. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Oke, baik, Pak. Jadi, saya Ibnu Katsir, Pak, izin bertanya. Mungkin sedikit menyinggung tentang zodiak sih, Pak. Jadi kan pernah kayak saya baca terkait zodiak di koran atau sosial media gitu yang nulisin deskripsi kepribadian atau perilaku gitu, Pak. Yang berdasarkan zodiak. Nah, yang saya tanyakan tuh
dasar dari zodiak-zodiak itu apakah berdasarkan aliran-aliran yang ada di psikologi atau enggak? Terus gimana sih kok bisa menyatakan misal si zodiak Virgo itu punya perilaku gini 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 gitu? Oke, jadi sebenarnya ya, kalau saya salah saya koreksi, mungkin teman-teman nanti punya referensi lain. Itu common sense saja gitu. Jadi berbicara itu kan guessing aja, common sense. Jadi kayak seperti orang menerka-nerka, mengira-ngira berdasarkan zodiaknya. Itu yang turun-temurun aja. Berangkatnya mungkin dari keyakinan individu di masa lampau gitu ya terhadap yang pertama kali membuat ini. Karena mereka mempunyai genuinitas pikiran mereka. Tetapi kalau kita lihat secara empiris, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun itu kebetulan benar, zodiak tertentu punya karakter sesuai yang diprediksikan, yaitu common sense. Mereka udah melakukan riset banyak hal gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi, kalaupun itu kita mau percaya, ya nggak apa-apa. Pasti mereka melakukan kayak gitu kan dengan penuh riset dan segala macam. Yang mungkin juga di dalamnya dia juga melihat aspek unsur psikologi, aspek fisiologis ya, yang melingkup aspek psikologis yang mendasari terbentuknya trait dalam psikologi. Misalkan begini, kan di dalam psikologi juga ada proses biologi kan yang memengaruhi. Karena unsur kerja otak kita juga unsur biologi. Bagaimana insight itu terbangun ketika misalkan dari rangsangan stimulus rangsangan diserap oleh panca indera kita, kemudian diproses dalam kognisi kita, di situ ada arousal yang kemudian membangkitkan satu makna, meaning gitu. Yang kemudian makna itu juga yang kemudian proses itu juga sangat dipengaruhi bagi efektivitas kerja-kerja organ tubuh kita. Nah, kalau mau ditarik lagi, misalkan golongan darah A, bentuk selnya begini-begini, ini rumit. Nah, tapi kalau ngomong secara gampangnya, berbicara zodiak, ramalan bintang, rasi bintang, itu sebetulnya menurut saya common sense aja gitu. Secara empirik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia berarti bukan psikologi. Gitu, Bos. Mungkin pernah baca yang lain, mungkin silakan. Pendapat saya bisa diterima nggak, Mas Ahmad? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Makanya percaya boleh. Percaya dalam konteks batas fun boleh. Tapi jangan dijadikan panduan kita untuk to do something in the future gitu. Ya. Saya juga kadang suka baca zodiak sekedar untuk menyenangkan hati sendiri gitu. Oke. Belum lagi ramalan tarot dan sebagainya. Itu udah irasional lah. Tapi ada gitu. Tapi kan kita nggak bisa dibilang empirik karena yang orang bilang indigo gitu kan. Indigo dalam konteks pemahaman supranatural ya, bukan indigo pemahaman psikologi, bisa melihat masa depannya mungkin ada gitu. Tapi itu nggak ilmiah gitu. Tapi secara eksis ada. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Gantoro. Tadi kan terkait humanistik kan kebebasan ya. Mungkin pertanyaan saya sederhana, gimana sih caranya terbebas dari kebebasan itu sendiri, Pak? Terbebas dari kebebasan? Ya. Ini pertanyaan filosofi ini. Kenapa kita harus terbebas? Saya bertanya balik. Kenapa kita harus terbebas dari kebebasan? Padahal kebebasan itu adalah salah satu insting manusia. Ya kan? Di dalam kajian apapun termasuk filsafat, yang dibahas adalah kehendak bebas manusia. Misalkan ya, kenapa? Apakah semua tindakan manusia itu dikendalikan oleh Tuhan? Dalam hal mikro ataupun makro. Nah, tapi Anda kok bertanya, bagaimana caranya kita terbebas dari
kebebasan? Anda punya pengalaman apa? Nggak, Pak. Saya cuman pengen tahu aja, Pak. Ada cara-cara yang nggak, Pak. Mungkin kan kayak semisal ya, apa namanya ya, menghancurkan diri sendiri gitu kan juga menghindari kebebasan juga, Pak. Misalnya kayak sebenarnya kita bisa ngerusak dunia, cuman biar dunia nggak rusak kan kita ngerusak diri sendiri aja gitu, Pak. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Ini cuman kayak apa ya, Pak? Kasus-kasus rare aja, Pak. Pengen tahu aja gimana sih kayaknya orang-orang yang berpikiran kayak gitu tuh cara menanggapinya seperti apa itu, Pak? Atau memberikan jawaban yang baik itu bagaimana? Oh, maksud Anda begini. Kalau kita bisa menentukan perilaku kita untuk berperilaku baik, kok kenapa kita memilih berperilaku yang buruk begitu? Bisa begitu? Kalau kita bisa memilih untuk bekerja yang halal dengan cara kerja di pabrik, tapi kok kenapa kita menjual harga diri kita dengan cara misalkan menjajakan bekerja prostitusi misalkan, begitu maksudnya enggak? Ya, bisa jadi seperti itu, Pak. Mungkin kan ada sebagian orang yang berpikiran seperti itu. Iya. Jadi ini yang mau saya bilang, dunia kita itu kan terbentuk karena pemikiran kita. Yang menurut social learning itu, perilaku itu kita terbentuk itu berdasarkan cara belajar kita. Cara belajar itu dalam artian, cara kita memahami terhadap sesuatu, terhadap objek, cara kita memahami terhadap lingkungan kita, cara kita kemudian memaknai pengalaman kita, itu yang akan membentuk persepsi kita. Nah, menurut saya ketika muncul orang-orang dengan shortcut ya, kalau dengan membela Islam, kalau misalkan yang banyak dilakukan oleh barangkali terorisme, kalau kita belajar ilmu aja bagian dari ibadah, bagian dari jihad, kenapa kita mesti berjihad dengan cara perang misalkan begitu? Itu kan kontekstual kan, kontekstual dulu kan perangnya melawan harga diri, untuk membela negara, membela agama. Nah, konteks jihad dimaksud Nabi Muhammad kan pengorbanan yang bersungguh-sungguh, menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Nah, makanya di sini ketika kita berbicara konteks bagaimana how to solve this problem, ya teman-teman kasih saja masukan-masukan dengan cara yang halus. Atau mungkin tidak terkesan kita menceramai, cobalah kasih wacana-wacana diskusi, kasih buku-buku yang mencerahkan tentang bagaimana berislam yang moderat, bagaimana berislam yang damai, bagaimana beragama yang menyenangkan. Sehingga apa? Akan membangun persepsi baru terkait dunia yang dia pelajari. Apa yang dia dapatkan tidak hanya monoton atau tidak hanya linear dari salah satu sumber saja. Oh, ternyata belajar agama itu menyenangkan. Ternyata beragama itu tidak hanya dengan susah payah kita selalu menghamba dan berdoa, tapi beragama juga menyenangkan. Gimana tidak? Kita ngasih uang 100 rupiah untuk kotak amal aja udah jadi pahala misalkan, menyenangkan. Nah, contohnya begitu, Pak. Bisa diterima nggak, Pak Megan? Bisa, Pak. Mungkin ya sih. Ada beberapa orang itu yang menganggap kebebasan itu malah sulit seperti itu, Pak. Jadi mungkin ada beberapa, pengen tahu aja ada cara-cara yang nggak sih, kayak istilahnya lari dari kebebasan itu sendiri, Pak. Mungkin itu, kalau kita di jawabannya seperti itu ya cukup, Pak. Mungkin dari saya nanti tinggal menambah-nambahkan lagi, Pak. Iya. Lari dari kebebasan yang miliki. Ini saya jujur masih ambigu dengan pertanyaannya. Kalau yang dimaksud tadi menurut saya make sense lah. Jadi be open mind gitu. Menyarankan kita untuk berpikiran terbuka. Karena dunia itu tidak sesempit yang kamu pikirkan. Tapi dunia bisa jadi seluas yang kamu pikirkan, kan begitu. Ini kan cara pandang. Kalau kita memandangi hanya dari satu aspek, ya dunia sesempit pikiranmu gitu.
Tapi kalau memandang bahwasanya dunia itu tidak terbatas, kita berpikir sesuatu itu dengan cara apapun, itu akan membentuk, mengesap pengalaman kita itu menjadi sebuah consideration ya dalam skema-skema memunculan perilaku. Sehingga apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu diskusikan dengan teman-temannya, apa yang kamu lihat dari kelakuan teman-temannya, akan membentuk satu shape ya, pattern di dalam otak situ yang kemudian akan menjadi menteri penerangan. Oh, ini salah, ini buruk. Dia juga akan menjadi KPK, mengaudit setiap perilaku kita baik buruk atau enggak gitu. Make sense atau enggak sesuai dengan rule-nya, peraturannya. Dan dia juga sekaligus akan menjadi filtering. Informasi yang buruk dipindah ke sana. Informasi yang tidak relevan dibentuk. Informasi yang akan kita gunakan untuk model perilaku kita simpan di sini. Sehingga kita tidak tinggal mencari referensi dari bentuk-bentuk shape cell scheme ini. Kira-kira begitu Pak Megan. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik Pak. Yang lain, teman-teman sudah bikin ininya, sudah buat ininya nggak responsifnya? Belum, Pak. Nah, teman-teman mencatat nggak apa yang tadi saya sampaikan? Yang barusan didiskusikan atau yang dijelaskan di Semuanya. kelas, Pak? Barusan dijelaskan. Semuanya. Yang tahu, Pak, kalau yang lain, Pak. Oke ya. Jadi responsifnya teman-teman berikan contoh diri kamu sendiri terkait dengan pendekatan contoh perilaku yang barangkali ingin kamu capai atau sering kamu lakukan gitu ya. Dengan contoh 3 aliran tadi, psikoanalisis, salah satunya psikoanalisiskah, behavioristikah, atau humanistikah. Ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting objeknya apa, kemudian kenapa gitu aja. Terus kenapa pakai behavior gitu. Saya dulu orangnya pemarah, sekarang menjadi tidak pemarah karena saya belajar dari teman saya yang tidak pemarah, cara mengatasinya begini. Contoh kecilnya begitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena kita terbatas waktu. Ya, hari ini energinya sangat ini karena saya ngomong dari awal sampai share gitu. Sebetulnya kalau sudah dikasih ininya, teman-teman sudah punya roadmap, kita tinggal tanya aja, diskusi gitu. Jadi saya juga dapat ilmu dari Anda. Apa yang saya tidak tahu, saya jadi tahu gitu. Ya. Kalian waktunya terbuang kan, akhirnya diskusinya cuma sebentar, hanya mendengar saja. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalian tutup dulu, dipimpin doa penutup. Baik, izin memimpin Pak. Ya. Mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, dari saya mohon maaf. Oke, terima kasih ya. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi saya bukan pemuas Anda. Jadi kalau ingin puas, coba teman-teman baca sendiri, teman-teman membuat sintesis ataupun antitesis terhadap apa yang sudah saya sampaikan, kita diskusikan, dan saya terbuka untuk menerima ataupun menolak apa yang menjadi perbedaan kita dalam melakukan sesuatu di kelas ini. Terima kasih. Bila bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you then. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.